Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Perkenalkan, nama saya Faid Izzah adalah dengan NIM 23101020058 dan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI dari kampus Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2023-2024. Bismillah. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang firqah Mu'tazilah. Jadi firqah Mu'tazilah sendiri diambil dari kata i'tazala yang artinya berlepas diri. Dinamakan Mu'tazilah karena tindakan Wasil bin Atha yang berpisah dari gurunya, yaitu Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu Wasil bin Atha bertanya kepada Hasan al-Basri tentang hukum seseorang yang melakukan dosa besar. Dan kemudian sebelum Hasan menjawab, Wasil langsung memotongnya dan dia menjawab bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu hukumnya bukan kafir dan juga bukan mukmin, akan tetapi dia berada di antara dua hal tersebut. Dan ini jelas berbeda dengan pendapat Ahlus Sunnah, karena Ahlus Sunnah sendiri berpendapat selama dia belum kafir, ya dia belum kafir. Dia belum melakukan hal yang membuatnya dia kafir, berarti ya belum kafir. Tapi jika dia melakukan dosa besar, berarti sama dia itu udah berkurang imannya. Dan kemudian Hasan al-Basri pun mengusir Wasil bin Atha yang akhirnya diikuti juga oleh Amr bin Ubaid. Jadi Amr bin Ubaid itu adalah salah satu orang yang membesarkan firqah Mu'tazilah karena dia itu adalah orang yang zuhud dan ahli ibadah. Jadi pada waktu itu orang-orang banyak yang terpesona dan tertarik oleh Amr bin Ubaid karena kezuhudannya dan ibadahnya. Dan orang-orang Mu'tazilah juga menamakan diri mereka dengan Ahlu Tauhid dan Al-Adliyah. Mereka menamakan diri mereka Ahlu Tauhid karena mereka menganggap diri mereka bertauhid, dan mereka menamakan diri mereka Al-Adliyah karena mereka menganggap bahwasanya Allah itu harus berbuat adil kepada manusia. Jadi pada poin pertama adalah tauhid. Di sini mereka berpendapat bahwasanya sifat Allah itu ialah zat itu sendiri, dan jadi mereka itu tidak menyekutukan Allah dengan sifat, atau mereka itu menganggap bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat.
Yang kedua, mereka bilang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan selanjutnya adalah mereka berpendapat bahwasanya di hari kiamat kelak Allah tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya, karena itu mereka berpikir bahwa Allah itu adalah zat yang kosong dari seluruh sifat-sifatnya. Yang kedua adalah keadilan. Nah, mereka itu berpikir bahwasanya Allah itu harus berbuat baik, atau maksudnya berbuat adil kepada makhluknya. Di sini Ibnu Qayyim berkata tentang Mu'tazilah, yaitu Mu'attilah dan Musyabbihah. Mu'attilah yang artinya menolak sifat-sifat, menolak seluruh sifat, dan Musyabbihah yang artinya menyamakan sifat dengan perbuatan makhluk. Jadi di sini mereka menganggap bahwa Allah itu harus berbuat yang terbaik dan perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Mereka juga berpikir untuk mengedepankan akal daripada syariat dalam menetapkan hukum. Yang ketiga adalah janji dan ancaman. Di poin ini mereka berpikir bahwa orang yang baik harus masuk surga, dan orang yang meninggal dalam keadaan keburukan harus masuk neraka. Karena mereka berpikir seperti ini, mereka seakan-akan menolak syafaat. Yang keempat adalah diantara dua kedudukan, seperti yang dikatakan oleh Wasil bin Atha di awal-awal tadi. Hukum orang yang berbuat dosa besar adalah bukan kafir atau bukan mukmin, akan tetapi berada di antara dua hal tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi mereka berpikir bahwa selama ada kemampuan, wajib menolak kemungkaran dan wajib memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ini berbeda dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah, mereka wajib bersabar dan tidak boleh memberontak selama pemerintah masih muslim. Demikian video saya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, karena manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Jika terdapat kelebihan, maka itu datang dari Allah. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.